Shalom, bertemu kembali kita dalam program diskusi Alkitab Live bersama dengan konsep Co-Honester People, dan kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan pada kita semua, kita dapat mengikuti tayangan ini dari malam ke malam. Dan pada malam ini kita akan membahas satu pembahasan penting mengenai apa konsep yang benar mengenai tentang lemah lembut. Oleh karena itu, ada banyak pertanyaan mungkin yang sudah kita ingin ketahui, ya. Apa yang maksud dengan lemah lembut? Apakah budaya mempengaruhi seorang terkait tentang lemah lembut? Dan seberapa pentingkah lemah lembut itu? Baik, kita akan mengikuti pembahasan ini, namun sebelumnya kita akan memulainya dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Ari Depari. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat melalui kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kembali lagi kami boleh bersama-sama secara online untuk mendengarkan satu pembahasan materi yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Edwin Pasaribu, yang tentunya akan diikuti dengan diskusi Alkitab yang bertujuan hanya untuk menambahkan pengetahuan kami lebih baik mengenai maksud dan kehendak Tuhan, dan dengan kuasa Roh Kudus kami akan memiliki kuasa untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati seluruh rangkaian acara diskusi Alkitab pada malam ini. Alat-alat yang kami gunakan, jaringan yang kami pakai boleh berjalan dan berfungsi dengan baik sehingga seluruh acara ini boleh berjalan dengan lancar, dan kami hanya bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Ari Depari yang sudah membuka acara kita dalam doa. Bagi sahabat konsep yang mengikuti tayangan ini secara live melalui Facebook, kita dapat mengikutinya dan juga kita dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan oleh pemateri maupun tim konsep dan juga Pendeta Milton Pardosi. Pembicara kita malam hari ini yang akan membagikan topik yaitu Pendeta Edwin Pasaribu. Beliau melayani di cabang Sekolah Sahabat Immanuel Jabiren dan juga Sebaru di Palangkaraya. Ya, barangkali ada anggota jemaatnya yang mengikuti dan bisa melihat bagaimana gembalanya akan memaparkan materi penting. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya berikan kepada Pendeta Muda Edwin Pasaribu untuk memaparkan materi penting yang akan kita pelajari malam hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pendeta Amaro. Baik, selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep dimanapun kita berada, dan selamat malam teman-teman yang ada di Zoom ini. Baik, izinkan saya pada malam hari ini untuk share screen. Baik, Pendeta Amaro, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat, silakan. Oke, baik, terima kasih. Baik, pelajaran kita pada minggu yang ketiga ini masih dalam konsep tentang berbahagia di dalam kitab Matius pasal yang kelima, dan pada malam hari ini judul pelajaran kita konsep lemah lembut dalam Matius 5 ayat yang ke-5. Baik, dalam khotbah Yesus di atas bukit, Yesus sedang berusaha mengubah haluan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pendidik palsu. Siapa itu pendidik palsu? Yaitu guru-guru palsu yang adalah orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat. Dan Yesus memberikan kepada pendengarnya pengertian yang benar tentang kerajaannya dan sifat yang benar tentang kerajaannya sendiri. Diajarnya mereka tentang yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka ketahui. Dan pada saat Yesus mengajar di bukit itu, petani-petani miskin dan penangkap ikan berharap
mendengarkan jaminan bahwa pondok mereka yang buruk, makanan yang sedikit, hidup membanting tulang, dan takut akan kekurangan akan digantikan dengan kemewahan dan hidup yang senang. Gantinya, pakaian yang kasar yang mereka pakai pada siang hari dan selimut yang mereka pakai pada waktu malam, mereka mengharapkan bahwa Kristus akan memberikan pakaian yang indah-indah. Akan tetapi, Yesus tidak menjawab hal itu. Tidak menjawab keinginan-keinginan daripada mereka. Dan Yesus mau memberikan satu gambaran yang lebih daripada apa yang mereka harapkan. Baik, di dalam pelajaran kita 2 minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana khotbah Yesus tentang berbahagia. Pelajaran yang pertama, kita sudah belajar tentang berbahagialah orang yang miskin di dalam Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat yang ketiga, di mana kita bisa lihat di sana, berbahagia yang dimaksudkan oleh Yesus bukan seperti pengertian orang banyak pada umumnya. Di mana bagian yang dimaksudkan oleh Yesus adalah berbahagia secara rohani meskipun dalam keadaan hidup yang susah, karena Yesus punya satu jaminan keselamatan untuk kita. Dan di dalam pelajaran yang kedua yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu yang dibawakan oleh Pendeta Paru Sitorus, berbahagialah orang yang berduka cita di dalam Matius 5 ayat yang keempat, di mana konsep berbahagia yang dimaksudkan oleh Yesus adalah konsep berbahagia bahwa orang yang berduka cita di dalam Yesus adalah seorang yang menyadari akan keberdosaannya dan berduka atas dosanya, dan ketika ia menyadari akan keberdosaannya, maka ia membutuhkan Yesus sebagai penolongnya. Di mana duka cita yang dimaksudkan oleh Yesus bukan sekedar duka cita karena kehilangan orang yang dikasihi, melainkan duka cita karena dosa dan pelanggaran. Sehingga duka cita itu akan menyadarkan seseorang akan kebutuhan dan penghiburan daripada Yesus Kristus. Jadi pelajaran ini kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu, dan pada malam hari ini kita akan belajar kembali tentang kata berbahagia. Akan tetapi kita akan belajar fokus kepada ayat yang kelima dalam Matius 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang memiliki bumi. Di dalam perjanjian lama, kata berbahagialah orang yang lemah lembut kita bisa lihat juga di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11, di mana di sana pemazmur mengatakan, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat konsep, pada Matius 5 ayat yang kelima, ada sesuatu yang menarik yang mau kita lihat dari Matius 5 ayat yang kelima ini, di mana Yesus sedang menyampaikan tentang pengertian yang benar tentang kerajaannya dan sifatnya yang benar. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa di mana syarat yang ketiga ini adalah setelah kita mengakui akan keberdosaan kita, setelah kita mengakui akan kekurangan kita, miskin kita di hadapan Tuhan, miskin rohani kita, maka kita memerlukan satu karakter yang baru. Apa itu? Karakter lemah lembut di dalam kehidupan kita, agar kita bisa memiliki kebahagiaan. Nah, fokus pembelajaran kita pada malam hari ini ada 3. Yang pertama adalah, apakah arti lemah lembut itu? Yang kedua, seperti apakah ciri-ciri orang yang lemah lembut menurut Alkitab? Yang ketiga, bumi yang mana yang akan diwarisi oleh orang yang lemah lembut. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah, apakah arti daripada lemah lembut itu? Nah, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan arti daripada lemah lembut itu adalah baik hati, tidak pemarah, melainkan dia adalah seorang peramah. Itulah arti daripada lemah lembut menurut kamus bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Yunani, lemah lembut adalah praus.
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu meek. Dan kata praus di dalam bahasa Ibrani muncul 3 kali di dalam Alkitab. Kita bisa lihat di dalam Matius 5 ayat yang kelima, Matius 21 ayat yang kelima, dan juga dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Nah, di dalam Alkitab ada 2 tokoh yang disebutkan memiliki kelemah lembutan. Yang pertama adalah Yesus, kita bisa lihat di dalam Matius 11 ayat yang ke-29, pikul laku yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita lihat bahwa yang pertama, Yesus merujuk bahwa dirinya adalah seorang yang lemah lembut. Dan hal yang kedua, yang kita bisa lihat dari Alkitab, contoh orang yang lemah lembut adalah Musa. Di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi, 2 tokoh Alkitab yang Alkitab sebutkan adalah orang yang lemah lembut. Nah, apa sebenarnya arti lemah lembut di dalam menurut Alkitab? Apa sebenarnya artinya? Yang pertama, kita bisa lihat bahwa arti lemah lembut menurut Alkitab adalah sikap hati, bukan perkataan. Kita bisa buka Alkitab kita di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, frasa tentang lemah lembut di dalam Alkitab ada muncul sekitar 21 kali di dalam Alkitab. Di mana saya bisa menyimpulkan bahwa kelemah lembutan yang dimaksudkan adalah sikap hati. Bisa saja orang perkataannya lembut, tetapi makna kata-katanya tajam dan bahkan menusuk sampai ke jantung. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh lemah lembut menurut Alkitab adalah sikap hati, bukan perkataan kita. Dan sikap hati itu akan bisa menerima teguran. Teguran yang bagaimana? Teguran dari kebenaran. Jadi seorang yang lemah lembut menurut Alkitab, dia bisa menerima kebenaran. Bisa menerima teguran akan kebenaran. Di mana kita bisa lihat bahwa ketika Yesus menegur orang-orang Farisi, dia mengatakan, hai kamu orang munafik. Itu keras. Dan teguran itu merujuk kepada kebenaran Tuhan. Karena memang orang-orang Farisi itu munafik. Mereka sudah tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. Dan yang ketiga adalah sikap sabar terhadap orang yang menentang kebenaran. Jadi, lemah lembut yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah seseorang yang siap untuk menerima kebenaran dan siap untuk ditegur dan sabar ketika ada orang yang menentang kebenaran. Jadi, bila mana ada orang yang menentang kebenaran, ada orang yang merasa bahwa dirinya benar, kita harus sabar. Kita tidak langsung artinya marah-marah atau terpancing emosi kita untuk apa? Untuk meladeni orang tersebut. Nah, yang keempat adalah perilaku sehari-hari, perkataan dan body language atau gerak tubuh kita. Jadi, lemah lembut terpancar dari perilaku kita, dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mau bisa menerima teguran atau bisa juga menerima sikap sabar terhadap orang yang selalu menentang kebenaran, dan kita bisa terima itu. Dan itulah sikap kita yang kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, seperti apakah ciri-ciri orang yang lemah lembut menurut Alkitab? Tadi saya katakan bahwa di dalam Alkitab ada 2 orang yang disebutkan memiliki sifat yang lemah lembut. Yang pertama adalah Yesus, yang kedua adalah Musa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Musa. Musa pada awalnya bukanlah orang yang lemah lembut. Ia seorang yang temperamen dan mudah terprovokasi. Hal ini kita bisa lihat atau kita bisa buktikan di dalam Keluaran
2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, bagaimana Musa, seorang yang temperamen, seorang yang pemarah, ketika dia lihat bahwa bangsanya dianiaya oleh orang-orang Mesir, maka dia langsung membunuh orang Mesir itu. Dan pada akhirnya, kita tahu ceritanya bahwa dia harus melarikan diri ke tanah Midian, dan dia menjadi gembala selama 40 tahun di sana. Dan Tuhan punya rencana untuk dia, untuk mengubah hidupnya. Dan Roh Nubuat mengatakan di dalam Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 291, di dalam sekolah penyangkalan diri serta kesukaran, ia harus belajar untuk sabar dan untuk menahan nafsunya. Sebelum ia dapat memerintah dengan bijaksana, ia harus diajar untuk menurut. Hikmat yang tidak terbatas itu telah memanggil dia yang akan menjadi pemimpin bangsanya untuk memakai jangka waktu 40 tahun itu di dalam pekerjaan yang rendah sebagai gembala. Jadi Musa tidak langsung otomatis dinyatakan sebagai orang yang lemah lembut. Dia harus menjalani sekolah selama 40 tahun untuk bisa memiliki gelar lemah lembut itu. Sekolahnya adalah sekolah kesusahan. Apa hasilnya? Kita lihat di dalam Keluaran 39 ayat yang ke-32 ayat 9, sebagai hasilnya dalam pelayanannya selama 40 tahun untuk bangsa Israel di padang belantara, Musa menunjukkan kehidupan yang lemah lembut. Ia sabar terhadap semua keluhan, persungutan, bahkan hujatan yang ditujukan kepadanya. Ia tidak mudah terprovokasi lagi oleh bangsa yang tegar tengkuk itu. Tadinya Musa adalah seorang yang emosian, tadinya Musa adalah seorang yang temperamen, akan tetapi ketika hidupnya diubah oleh Tuhan dengan sekolah selama 40 tahun di padang Midian, maka dia mampu menjadi seorang yang lemah lembut, sabar terhadap semua keluhan, persungutan orang Israel. Dan hasilnya kita lihat lagi, semua keluhan, persungutan, dan bahkan hujatan tersebut ditampungnya, dan bahkan dia bisa bawakan kepada Tuhan. Jadi bukan lagi dia balas persungutan orang Israel, tidak, tapi dia tampung dan dia sampaikan kepada Tuhan. Dan bukti terkuat daripada kelemah lembutan daripada Musa adalah ketika Tuhan hendak membinasakan seluruh bangsa Israel, karena bangsa itu menyembah anak lembu emas. Tuhan ingin menjadikan Musa dan keluarganya menjadi bangsa yang besar, tetapi Musa menolak itu. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-10, dan dia katakan di ayat yang ke-32, ini jawabannya luar biasa. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Lihat, seorang yang lemah lembut akan mampu untuk bisa merendahkan dirinya, menyangkal dirinya. Dan Musa siap tidak masuk surga asalkan bangsa Israel masuk surga, masuk ke tanah Kanaan, tidak dibinasakan. Satu hal yang luar biasa. Kelemah lembutan mengajarkan kepada kita kerendahan hati, dan juga bagaimana kita bisa menyangkal diri kita, mengorbankan diri kita bagi orang lain. Selanjutnya dikatakan, bukankah ini adalah satu karakter yang dari seorang yang lemah lembut? Musa rela mengorbankan apa yang dia miliki, bahkan hidupnya sendiri bagi orang lain. Ia menunjukkan roh penyangkalan diri dan pengorbanan. Ia mengasihi bangsanya, melebihi dirinya sendiri. Musa siap kehilangan masa depan duniawinya demi membela bangsanya. Sebagai hasilnya, ia memperoleh masa depan surgawi. Kita bisa lihat, atau sumber ini saya ambil dari Pendeta Pardosi dalam bukunya Radical Sermon. Dan bukti terkuat dari apa yang dilakukan oleh Musa, kita bisa baca di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26, dikatakan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir,
sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kita lihat bahwa Musa siap mengorbankan kesenangan duniawinya. Demi apa? Demi bangsanya. Dan bahkan demi Tuhan. Demi pelayanannya. Jadi orang yang lemah lembut siap bisa menyangkal dirinya. Dan itulah hasil daripada sekolahnya selama 40 tahun di padang belantara. Baik. Kehidupan yang kedua atau kelemah lembutan yang dicontohkan di dalam Alkitab yaitu dari kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus mengajarkan kepada kita karakter yang lemah lembut. Yang pertama, Yesus rela berkorban. Dalam Filipi 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7 katakan, Yesus adalah seorang raja yang telah mengosongkan dirinya, rela mengambil rupa seorang hamba. Ia menjadi manusia biasa, bukan sebagai seorang raja, tetapi sebagai seorang yang miskin, dihina, bahkan sampai mati di salib. Nah, Yesus siap mengorbankan dirinya, rela berkorban untuk manusia berdosa. Manusia biasa tidak bisa melakukan hal ini. Tetapi orang yang lemah lembut harus siap untuk berkorban. Yang kedua, rela menyangkal dirinya. Yesus kecemerlangan dari kemuliaan Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dalam Filipi 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7, Yesus telah mengosongkan dirinya, menyangkal dirinya. Dan kita bisa lihat, dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia tidak membawa kuasanya ketika dia berada di dunia ini. Dan Yesus juga meminta kepada kita untuk sama seperti dia, menyangkal dirinya. Di dalam Matius 11 ayat 29 dan Matius 16 ayat 24, Yesus meminta kepada kita, berjalanlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Semua orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Jadi Tuhan meminta kepada kita untuk apa? Menyangkal diri kita dan memiliki roh kelemah lembutan. Dan hal yang sama, Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama, di mana dia mengatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu untuk menyangkal dirinya dan mengizinkan Yesus yang hidup di dalam kehidupan. Yang ketiga adalah kita mampu merendahkan diri. Yesus mampu merendahkan dirinya. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-28. Tidak memiliki ambisi pribadi, Yesus tidak memiliki ambisi pribadi, namun hanya apa yang telah dikehendaki Yesus, yang Yesus katakan dan lakukan. Jadi, Yesus tidak menghendaki apa yang ada pada dirinya, tapi kehendak Bapa lah yang terjadi atasnya. Ia mau menjadi manusia dan menjadi hamba. Efesus 2 ayat yang ke-7, segala yang ia lakukan untuk kemuliaan Bapanya, bukan untuk kemuliaannya. Jadi, seorang yang rendah hati, seorang yang lemah lembut, siap merendahkan dirinya. Dan seorang yang lemah lembut, yang keempat, siap membawa kedamaian di dalam hati. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang penuh damai, karena ia percaya bahwa Bapanya bersama dengan dia, dan ia bersama dengan Bapanya, walaupun ia harus menghadapi kemarahan daripada musuhnya. Dalam Yohanes 8 ayat 29 kita bisa lihat, dalam merespon pernyataan ketidakpercayaan, kebencian dari orang-orang banyak dan murid-muridnya, bahkan menyangkal dan mengkhianati dia, Yesus sanggup untuk berdamai dengan dirinya. Dan bahkan dia tidak langsung emosi dengan hal itu, dan dia bisa menerima hal itu. Jadi orang yang lemah lembut mampu mendamaikan hati. Dan kita mau lihat apa persamaan dan juga apa perbedaan daripada kedua tokoh yang disebutkan memiliki roh kelemah lembutan. Yang pertama, mereka sama-sama menjadi pengantara. Musa menjadi pengantara bangsa Israel kepada Tuhan. Dan Yesus juga menjadi pengantara kita bagi Bapa. Dan yang kedua, sama-sama menjadi korban. Akan tetapi, Musa tidak menjadi korban karena Yesus sendirilah yang menjadi korban keselamatan itu. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan atau manusia tidak bisa menjadi korban itu sendiri. Yang ketiga, sama-sama marah. Orang yang lemah lembut masih bisa marah.
Tapi perbedaannya adalah kalau Musa marah dalam kebencian dan dia menjaga kekudusannya, tetapi Yesus ketika dia marah dalam kekudusan. Kita lihat Yesus pernah marah di bait Allah, dan Yesus sedang membela kekudusan Tuhan, di mana bait Allah dijadikan oleh banyak orang menjadi sarang penyamuk, dan Yesus membela itu. Dan orang yang lemah lembut bukan berarti tidak bisa marah, tetapi marah yang dimaksudkan adalah marah dalam menjaga kekudusan daripada kebenaran itu sendiri. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang lemah lembut yang merujuk kepada kehidupan Musa dan Yesus adalah kehidupan yang rela berkorban bagi orang lain, menginginkan yang baik bagi orang lain, hidup dalam damai dengan Allah dan sesama, dan tinggal bersamanya. Yang keempat, menyangkal dirinya, dan yang kelima, tidak memegahkan diri atau tidak membanggakan dirinya. Dan selain itu, kelemah lembutan adalah buah daripada roh itu sendiri. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-22-23, bahwa buah roh ialah kelemah lembutan. Salah satunya adalah kelemah lembutan. Di mana ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita perlu berbuah. Salah satunya adalah kelemah lembutan. Dan perhiasan kita haruslah menjadi perhiasan yang batiniah, di mana roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi, sifat kelemah lembutan juga sebagai seorang Kristen, kita harus kejar menjadi karakter kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 katakan bahwa yang akan Tuhan lihat dari kita ketika Yesus datang nanti untuk membawa kita, dan yang menjadi tiket kita selain daripada kita menerima Yesus, bahwa kita harus dikuduskan, dan semoga seluruh roh dan jiwa kita, tubuh kita terpelihara dengan sempurna tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita diminta untuk apa? Untuk memiliki roh lemah lembut. 1 Petrus 3:14 mengatakan, sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Allah menuntut kita untuk menguruskan tabiat kita pada kedatangan Yesus, termasuk kita harus memiliki roh lemah lembut. Pertanyaan yang ketiga, bumi yang mana yang diwarisi oleh orang yang lemah lembut? Hal yang menarik dalam Matius 5 ayat yang kelima yang bisa kita perhatikan adalah bahwa orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Bumi yang mana yang akan diwarisi oleh orang yang lemah lembut? Apakah dunia ini yang sudah berdosa ini? Ataukah ada yang lain? Di dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 322, mereka yang menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus ialah yang berkenan pada pemandangan Allah. Boleh jadi dunia menganggap mereka hina, tetapi pada pemandangannya mereka tinggi nilai. Bagi dunia, orang yang lemah lembut akan bisa ditokoh-tokohi, akan bisa diinjak-injak orang. Tetapi bagi Tuhan, orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki bumi. Bumi yang mana yang dimaksudkan oleh Yesus? Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13 dan Wahyu 22 ayat 3. Di sana kita bisa lihat, dunia yang dijanjikan kepada orang-orang yang lemah lembut tidak akan seperti dunia ini, digelapkan oleh bayang maut atau kutuk. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dari sini kita bisa lihat bahwa dunia yang dimasukkan oleh Yesus adalah dunia baru. Dan di dalam tulisan yang sama dalam khotbah di atas bukit, halaman 7, di sana dikatakan, di sana tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada duka cita, tidak ada dosa, tidak ada seorang pun yang akan mengatakan saya sakit, tidak ada perpisahan, tidak ada yang patah hati, tetapi di sana Yesus dan kedamaian. Di sana mereka tidak menjadi lapar atau haus,
angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan menimpa mereka dan akan menuntun mereka ke dalam sumber-sumber air. Yesaya 49 ayat yang ke-10. Jadi dunia yang dimaksudkan oleh Yesus ketika seorang memiliki roh kelemah lembutan, dunia yang baru, yaitu surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita pada malam hari ini, yang pertama, kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus dalam khotbahnya di atas bukit bukanlah seperti kebahagiaan yang dibayangkan oleh manusia di dunia ini, akan tetapi kebahagiaan sejati yang berasal daripada surga, di mana pengharapan sejati ada pada Kristus. Yang kedua, kelemah lembutan yang dimasukkan oleh Yesus dalam khotbahnya di atas bukit, bagian dari buah roh. Lemah lembut merujuk kepada karakter Yesus. Lemah lembut adalah sikap hati, bukan perkataan kita. Di mana sikap hati tersebut siap untuk menerima teguran kebenaran, sikap sabar terhadap mereka yang mengatakan yang menentang kebenaran, sikap tidak menyerah untuk menuntut orang kepada kebenaran, dan perilaku sehari-hari terlihat dari perkataan kita, dan bahkan gerak tubuh kita akan terlihat bahwa kita adalah orang yang lemah lembut. Dan yang ketiga, bumi yang dimaksudkan oleh Yesus dalam khotbahnya di atas bukit bukanlah bumi ini, bumi yang sudah berdosa ini, tetapi bumi yang baru, di mana umat tebusan akan hidup selama-lamanya dan berbahagia bersama-sama di dalam Tuhan. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Edi Pasaribu yang sudah memaparkan materi yang sangat baik sekali untuk kita dalami dan kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kelemah lembutan pun ya seperti yang tadi sudah dibahas menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, kita tahu bahwa dalam kehidupan secara dunia ini, kelemah lembutan itu sering sekali dianggap sesuatu yang lemah. Ya. Tadi sempat disinggung, ya kalau orang lemah lembut itu akan tipu-tipu. Ya. Ya. Tapi tadi sudah dijelaskan dan kita sudah menemukan baik. Pada malam ini kita sudah mendapatkan satu pertanyaan untuk kita diskusikan dari Bapak Letus Tarung Agraha. Pertanyaannya demikian. Apa yang terjadi kepada Musa sehingga bisa menjadi orang yang lemah lembut? Kira-kira maksudnya itu mungkin saya bisa dapatkan gimana sih Musa itu bisa lemah lembut? Ya, kira-kira gitu ya. Oke. Lalu, apakah kita bisa menjadi lemah lembut, sedangkan Musa itu dia harus mengalami proses yang panjang di padang gurun? Yes. Dan kita sekarang ini hidupnya bukan di padang gurun. Ya. Oke. Dan bagaimanakah kita bisa mendapatkan kelemah lembutan? Ya, kira-kira inilah pertanyaan dari Bapak Letus. Baik. Mohon tanggapannya Pendeta Edwin untuk pertanyaan tersebut. Oke, baik, terima kasih Bapak Letus yang sudah bertanya pada malam hari ini. Apa yang terjadi kepada Musa sehingga dia bisa lemah lembut ketika dia berada di padang Midian selama 40 tahun? Kita tahu Musa ketika dia di Mesir, dia dipersiapkan untuk menjadi seorang Firaun. Semua fasilitas ada pada dia. Kemewahan ada pada dia. Akan tetapi, ketika dia berada selama 40 tahun di padang Midian, begitu banyak hal yang harus dia lupakan. Termasuk kemewahan Mesir. Termasuk kenyamanan Mesir. Dia harus berada di padang gurun yang gersang. Hal ini mengajarkan dia untuk bersabar. Hal ini mengajarkan dia untuk memiliki, menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apa. Dan hal ini memberikan kepada dia pelajaran yang sangat berharga, bahwa dia mampu untuk melewati itu. Dia bergantung kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa diandalkan selain daripada Tuhan yang menjadi harapannya.
Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah kita harus mengalami hal yang sama supaya kita bisa menjadi orang yang lemah lembut? Bisa saja ketika kita mungkin menghadapi masalah, mungkin menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita, rintangan dalam kehidupan kita, ya kita harus siap untuk menghadapi itu. Harus siap untuk apa? Untuk menjalani itu. Sehingga karakter kita terbentuk untuk apa? Untuk lebih kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, bagaimana, apakah memang harus mengalami pelajaran selama 40 tahun menjadi orang yang lemah lembut? Ya, sepanjang kehidupan kita perlu belajar untuk mencapai karakter yang lemah lembut. Kita perlu belajar untuk hal itu. Jadi, hidup ini tidak lepas dari belajar. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Bertumbuh di dalam apa? Di dalam Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Tadi salah satu poinnya yang saya tangkap adalah kita harus belajar ya setiap hari agar tetap bertumbuh. Karena itulah bagian dari proses kehidupan agar kelembutan itu ada pada diri kita. Pertanyaan sama mau saya tanyakan pendapat dari Pendeta Muda Jerry Mutajulu. Kira-kira bagaimana tanggapannya mengenai pertanyaan yang sudah tadi dibacakan? Baik, terima kasih Pendeta untuk kesempatannya. Mungkin menambahkan saja dari apa yang sudah Pendeta Edwin sampaikan, apa yang terjadi kepada Musa sehingga bisa menjadi orang yang lemah lembut. Tentunya banyak hal yang terjadi. Namun kalau kita mau rujuk mungkin kepada pola yang kita sudah pelajari hampir 1 bulan ini, dari miskin di hadapan Allah, berduka, pasti pola itu juga yang terjadi, yang dialami oleh Musa. Dan tadi disampaikan bahwa Musa dipersiapkan untuk menjadi Firaun dari sisi Firaunnya, tapi Tuhan juga sudah menyampaikan bahwa Musa lah yang akan menjadi pemimpin untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan bahkan malaikat sendiri yang memberitahu kepada Musa dan juga tua-tua dari bangsa Israel. Dan ketika pengalaman itu terjadi, Musa harus menyadari bahwa semua yang dia lakukan salah, dengan dia membunuh orang budak Mesir yang mengganggu orang Israel dan cara-cara yang lain. Dia harus menyadari bahwa yang dia ketahui, yang dia lakukan itu tidak membuat banyak hal untuk membantu pekerjaan Tuhan, bahkan justru membuat itu menjadi batu sandungan. Dan intinya sebenarnya yang saya mau sampaikan adalah pola yang terjadi di Musa itu sama juga dengan yang terjadi di Matius 5 ayat 3 dan 4 dan seterusnya. Karena yang tadi dibilang untuk miskin di hadapan Allah, kemudian berduka cita akan dosa-dosanya, pasti itu juga yang dialami oleh Musa. Namun hal-hal spesifiknya mungkin secara prakteknya apa yang terjadi, kita hanya bisa tahu dari catatan-catatan yang di Alkitab. Namun dari penggembalaan itu selama 40 tahun itu, Musa mempelajari bagaimana dia bisa menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, seperti yang sudah disampaikan tadi di beberapa ringkasan mengenai lemah lembut, tidak memegahkan diri, dan menginginkan kebaikan bagi orang lain, dan yang tadi sudah disampaikan. Itu mungkin Pendeta yang saya boleh sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi poinnya tangkap adalah bagaimana satu sikap yang rendah hati kita miliki sebagaimana Musa sendiri, meskipun di awal-awal hidupnya itu ketika di Mesir ya, dia belum mampu untuk memiliki penyangkalan diri. Baik,
Saya kepada Pendeta Milton Padusi untuk memberikan pertanyaan sama, bagaimana menurut Pendeta Milton Padusi akan pertanyaan yang sudah kita baca tersebut. Ya, salam jumpa kembali kepada sahabat-sahabat ya, konsep yang menyaksikan langsung live di Facebook dan juga yang akan mengikuti tayangannya di YouTube dan juga pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih banyak. Dalam hidup ini, saudara-saudara, manusia itu mengalami proses yang disebut dengan dibentuk. Karena kita ini sudah jatuh dalam dosa. Sehingga proses itu ada waktu, ya. Tapi tidak ada yang bisa memastikan apakah prosesnya itu sama setiap orang dan apakah lamanya waktu yang dibutuhkan itu sama untuk setiap orang. Tidak ada yang tahu. Kalau Nebukadnezar itu jadi binatang dia 7 tahun. Baru dia mau mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang benar. Mau saudara jadi binatang 7 tahun dulu, ya baru bisa jadi seperti Nebukadnezar keimanannya. Ya boleh aja, monggo aja. Tapi kalau saya sih ya nggak perlulah jadi binatang 7 tahun dulu. Sakit saudara jadi binatang 7 tahun itu, sakit ya. Untunglah Nebukadnezar itu dijagai oleh Tuhan sehingga nggak digangguin singa dia. Kalau dia digangguin singa gimana kan susah. Nah, Musa dia butuh 40 tahun. Ya. Tuhanlah yang mengetahui bagaimana proses Musa itu sampai 40 tahun. Dia harus belajar menjadi seorang yang sabar. Makanya pekerjaannya adalah penggembala. Penggembala itu kan adalah bagian dari satu pekerjaan yang memang membutuhkan kesabaran. Membutuhkan pengorbanan. Kalau gembala lihat dombanya hilang terus dia katakan ya udah biar aja hilang lah, nanti saya paksakan domba saya yang betina itu untuk beranak langsung 8 gitu supaya yang hilang itu terganti. Ya nggak gitu juga cara gembala itu berpikir. Jadi Musa itu belajar bagaimana dia menjadi orang yang sabar dan dia juga belajar bagaimana orang yang mau berkorban waktunya, tenaganya untuk menjaga domba-domba itu. Padahal domba itu bukan punya dia, punya Imam Jethro yang walaupun nanti menjadi mertuanya ya. Tapi itu kan bukan punya dia. Jadi bagaimana kita mau menggembalakan sesuatu yang bukan punya kita? Ya nanti jadinya gembala upahan. Nah, inilah yang dialami Musa selama 40 tahun itu dan selama 40 tahun penggembalaannya itu sebagai seorang gembala di padang Midian, itu menjadi 40 tahun pengalamannya untuk menggembalakan siapa? Bangsa Israel. Tapi intinya seperti saya katakan di awal bahwa setiap orang itu mengalami proses. Nah, kalau dalam Alkitab itu yang disebut dengan proses penyucian. Dibakar seperti emas dibakar dalam api supaya logam-logam yang bukan emas itu bisa lepas dari emas dan akhirnya didapati emas yang murni. Iman kita ini waktu pertama sekali menerima Yesus belumlah iman yang murni, belum. Seperti murid-murid itulah. Murid-murid itu Yesus butuh 3,5 tahun. Ada yang gagal juga, itulah si Yudas kan. Dalam 3,5 tahun itu mereka banyak persoalannya, yang itu yang harus dibentuk oleh Yesus Kristus. Mereka harus menyerahkan diri mereka untuk dibentuk oleh Yesus. Segala ambisi, segala keinginan-keinginan duniawinya itu harus dikikis oleh Yesus Kristus pelan-pelan selama 3,5 tahun itu. Jadi itu sebuah proses yang Alkitab katakan proses pengudusan namanya. Kalau saudara baca dalam ayat-ayat Perjanjian Baru, itu banyak sekali tentang proses pengudusannya. Jadi seperti api membakar emas. Jadi iman itu harus dibakar dengan kesusahan, penderitaan, ujian-ujian, ya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih bagi Milton Padusi yang sudah memberikan tanggapan dan juga Pendeta Mudahir ini. Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang berikut yang kita mau diskusikan. Tadi disinggung mengenai satu proses pemurnian dalam membumikan kita menjadi seorang yang lemah lembut
Ya, tadi juga disinggung bahwa proses itu tidak sama, ya, setiap orang itu beda. Nah, dalam proses untuk mendapatkan kelemah lembutan ini, dalam perjalanannya mungkin di awal-awal hidupnya setahun 2 tahun bisa, ya, belajar untuk lemah lembut, tetapi sering gagal, ya, sering gagal. Apakah ketika proses itu kegagalannya harus diulangi kembali, ya, untuk mendapatkan satu kelemah lembutan, ya? Apakah hanya bisa lanjut lagi dari awal? Gitu. Saya mau mencoba untuk meminta tanggapan dari pendeta muda Adrian menyangkut proses pemurnian tadi, ataupun bagaimana kelemah lembutan itu ada pada diri kita. Baik, terima kasih ya. Kita tahu bagaimana nanti waktu kita ke surga, yang dibawa itu kan adalah karakter kita. Ya. Jadi yang diubah itu hanyalah apa? Tubuh kita ini, tubuh yang berdosa ini akan diubah. Nah, proses pemurnian itu mulai kapan? Ini sudah dimulai dari sekarang. Makanya kan orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang apa? Yang karakternya seperti siapa? Seperti itu. Nah, jadi apa yang harus dibuat oleh umat-umat Tuhan saat ini di dalam kehidupan kita? Kita harus setiap saat hidup kita harus selalu dekat dengan Tuhan, selalu setiap saat ada kelemah lembutan di dalam hati kita, sehingga ketika ada firman yang menasihatkan kepada kita, maka kita akan memiliki pertobatan yang sejati. Maka disitulah yang nanti disebut bahwa kita sudah dimurnikan dan layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, bahwa proses itu harus dilakukan setiap hari, ya, dan itulah menjadi perjalanan hidup kita sampai nanti kita mendapatkannya, dan syarat untuk kita mendapatkan kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan. Baik, saya lihat di sini ada pertanyaan juga yang masuk, ya, dari sahabat konsep. Sebentar, saya mau bacakan, ya, ketinggalan poinnya. Oh, barangkali ada yang boleh bacakan pertanyaan berikutnya. Saya kehilangan ini, tenggelam dalam pertanyaan tadi. Ya, Baik, silakan. Silakan, Bang. Oke, saya tanyakan satu pertanyaan yang sudah masuk di konsep. Di sini disampaikan Musa itu dinyatakan oleh firman Tuhan sebagai manusia yang paling lemah lembut. Tadi sudah disampaikan di Bilangan 12 ayat 3. Tetapi kita sama-sama tahu dia gagal memasuki tanah perjanjian. Ya, ada yang salah dari hal yang dia lakukan. Nah, saya pikir menarik untuk kita bahas malam ini. Apa pelajaran penting yang boleh kita ambil dalam kesalahan ini? Karena dia jadi salah satu contoh tadi kelemah lembutan di pelajaran kita malam ini. Supaya kesalahan itu tidak terulang dalam hidup kita. Ini orang paling lemah lembut aja masih gagal menyeberang Sungai Yordan. Dan itu mungkin sebuah highlight yang boleh kita bicarakan pada malam ini. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang tadi saya sampaikan, ya, tentang Musa sendiri, ya, mengalami kegagalan dalam hidupnya, meskipun, ya, dalam prosesnya dia dapat melewati. Kira-kira bagaimana ini pertanyaannya untuk ditanggapi? Sebelum ke materi, saya mau berikan kesempatan menanggapi dari pendeta muda Jimmy Tabarat untuk pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Baik, tentu lemah lembut ini praktikal, ya, bukan hanya sekedar ucapan kata-kata saja. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang lemah lembut, itu berarti bahwa kita menahan amarah, ya, sudah pasti. Kita menahan emosi. Kita menahan segala sesuatu, kesombongan, apa yang ya. Oke. Baik, saya teruskan. Kita menahan diri kita, ya,
untuk melakukan segala sesuatu. Jadi memang ini sangat praktikal sekali ya. Nah, ketika kita menahan semuanya itu, maka kita bisa memiliki satu sukacita yang besar. Sering sekali manusia itu tidak bisa menahan keberadaannya. Ya, termasuklah itu kekayaan. Mungkin orang itu bisa saja menyampaikannya, oh saya memiliki ini, memiliki ini. Nah ini juga tidak adanya kerendahan hati. Ya. Termasuk kebolehannya, ya, apa yang dia miliki, sehingga membuat orang itu mengagungkan dirinya sendiri. Nah ini ya merupakan sebuah kesalahan ya, dan itu akan terus terulang kepada siapa kita pergi, kepada siapa kita berbicara. Ya. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang tidak bisa mengekang daripada mulut perkataan kita. Nah ini sangat praktikal saya rasa ya, dan ini kita harus benar-benar minta hikmat dari surga untuk kita dapat benar-benar memahami tentang kerendahan hati ini, lemah lembut ini, supaya itu bisa kita praktikkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Muda Jeremy. Tadi poin yang saya tangkap adalah dalam kehidupan kita untuk memperoleh kelembutan itu harus meminta kuasa dari Roh Kudus Tuhan agar kita dapat dibentuk ya. Baik, saya mau tanyakan pertanyaan sama kepada Pendeta Muda Abigail Siombing. Ya, dalam perjalanan Musa itu dia katakan dalam Bilangan 12 ayat 3 manusia yang paling lemah lembut ya. Tetapi dia gagal ya, dalam memasuki tanah perjanjian karena kesalahannya ya. Dia tahu bahwa Tuhan katakan berbicaralah kepada batu ya, tapi dia pukul itu ya, oleh karena dia marah. Nah, apa yang menjadi pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah kegagalan atau kesalahan yang dialami oleh Musa, karena kita tahu bahwa Musa itu tidak masuk dia ke tanah perjanjian. Meskipun dia sudah bersama dengan bangsa Israel, tapi tidak masuk dia. Ya, sedih juga hidupnya. Kira-kira apa ini pelajarannya yang penting yang bisa kita ambil agar kita tidak mengulangi kesalahan yang dialami oleh Musa sendiri? Oke, baik, terima kasih. Pastor Maro. Jadi sebenarnya satu peristiwa yang besar ini yang membuat akhirnya Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian itu adalah ya peristiwa yang peristiwa yang besar yang membuat akhirnya Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang kita tahu bersama itu disebabkan karena kemarahan Musa kepada bangsa ini. Tetapi menurut saya ketika kita bicara Musa sebagai orang yang lemah lembut, kita tidak bisa melihat dari satu peristiwa aja. Tetapi kita melihat seperti yang tadi dijelaskan ya, bagaimana Musa ini begitu sabarnya di padang belantara 40 tahun menghadapi bangsa Israel yang luar biasa melawan ya. Jadi maksud saya ketika kita bicara Musa sebagai orang yang lemah lembut, memang dia tidak masuk tanah perjanjian karena satu peristiwa itu, tetapi kita bisa melihat bahwa di 40 tahun dia membawa bangsa Israel ini pun itu bukanlah bukan sesuatu yang mudah bagi Musa untuk ia lakukan sebagai seorang pemimpin yang memimpin bangsa yang besar. Tadi dijelaskan oleh Pendeta Edwin apa yang membuat Musa menjadi dikategorikan orang yang lemah lembut ya. Nah, tetapi apa yang bisa dipelajari kan itu pertanyaannya. Yang bisa dipelajari adalah ya Musa dapat konsekuensinya gitu. Walaupun Musa dikatakan sebagai orang yang lemah lembut, tetapi karena dia melakukan satu kesalahan yang at least itu kita artikan bahwa Musa juga tidak sempurna, ada kesalahan yang dilakukan, tetapi dia dapat konsekuensinya. Mungkin pelajaran yang bisa saya dapat adalah bahwa ya walaupun Musa orang yang lemah lembut dalam Alkitab, tetapi karena satu kesalahan dia pun terima konsekuensinya. Itu pelajaran yang pertama yang saya dapat. Lalu pelajaran yang kedua adalah Musa berbeda dengan Yesus. Memang dua oknum atau tokoh yang kita bicarakan ini adalah sama-sama lemah lembut. Tapi Musa tidak seperti Yesus secara sempurna ya. Musa ada juga kesalahannya.
Ya, tetapi tetap kita tidak bisa menghakimi Musa karena satu peristiwa ini, tetapi kita bisa melihat keseluruhan kehidupan Musa sehingga dia bisa dikatakan sebagai seorang yang lemah lembut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Saya berikan tanggapan ke Pendeta Pasar Ibu dan ya, dari kisah kegagalan Musa. Baik, terima kasih. Apa pelajarannya yang bisa Boleh kita... tanggapannya? Baik. Baik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Musa ketika dia gagal? Dia disebut orang yang lemah lembut, tetapi dia gagal ketika Tuhan suruh berbicaralah kepada batu itu, dan dia tidak berbicara, dia pukul karena memang dia sudah emosi kepada orang-orang Israel pada saat itu karena bersungguh-sungguh dan juga memuja dia. Jadi pelajaran yang bisa kita pelajari dari sini adalah bahwa ketika kita emosi atau ketika kita tunjukkan bahwa karakter kita artinya bahwa kita gagal untuk memelihara karakter Allah, kita punya konsekuensi. Sama seperti yang disampaikan oleh Pendeta Abi tadi, bahwa ada konsekuensi daripada apa yang kita buat. Akan tetapi, pelajaran daripada Musa ini, Musa memiliki pengalaman yang luar biasa. Dia dibentuk karakternya dari sesuatu hal yang bisa mengubah dirinya dari hal yang biasanya dia memiliki fasilitas yang baik, sekarang dia bisa menerima kekurangan-kekurangan orang Israel, bahkan dia sabar untuk itu. Dia sabar untuk itu. Dan pelajaran yang penting yang saya bisa lihat di sini sebagai gembala atau sebagai pendeta, ya kadang-kadang ada juga orang yang menjengkelkan kita. Tapi bagaimana kita bisa bertahan untuk itu? Bagaimana kita bisa siap untuk menerima hal itu dan bahkan bisa mengarahkan mereka kembali kepada Yesus. Itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung kita minta pendapat dari Pendeta Padusi. Ya, artinya saya tidak perlu lagi mengomentari jawaban saudara-saudara para pendeta muda ini ya. Ya kalau Alkitab sudah katakan Musa itu lemah lembut, ya udah titik aja gitu. Nggak usah ditanggapi kenapa dia disebut lemah lembut, padahal dia marah gitu. Orang yang lemah lembut itu bukan berarti tidak boleh marah. Yesus pun marah. Yesus itu kan lemah lembut, tapi dia marah. Musa pun marah, tapi kemarahan Musa itu tidak seperti kemarahan Yesus. Kemarahan Yesus itu oleh karena rumah ibadah bait suci itu telah dijadikan sarang penyambung. Kemarahan Yesus itu terkait kepada kekudusan. Musa kemarahannya bukan terkait kepada kekudusan, tetapi terkait kepada dirinya sendiri. Nah ini yang membuatnya berbeda. Tapi bukan berarti orang lemah lembut itu tidak boleh marah, tidak. Tapi apa dasar dia marah itu yang harus dipahami. Tetapi kemarahan Musa itu tidak membatalkan apa yang disebut sebagai dia lemah lembut. Karena jangan lupa saudara-saudara bahwa kisah Musa marah itu kan tiba kepada bangsa Israel sudah dekat kepada perbatasan negeri Kanaan, yaitu Sungai Yordan. Sementara kisah tentang Musa dinyatakan lemah lembut itu kan jauh sebelum itu. Yaitu hampir 2 tahun setelah mereka keluar dari negeri Mesir.
Jadi kan itu jauh sekali itu antara Musa marah yang sudah di perbatasan ya, dengan Musa dinyatakan lemah lembut dalam peristiwa Miriam dan Harun yang mengolok-olok Musa. Itu kan jauh itu perbedaan. Tetapi kesimpulan itu sudah diberikan sorga. Jadi tidak bisa kita komplain gitu. Kenapa harus dikomplain? Nuh itu disebut sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan, tapi mabok gimana? Ya itulah masanya ya di situ. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, tapi dia mengambil Hagar. Jadi kita harus memahami bagaimana sorga itu melihatnya ke dalam hati. Kita melihatnya yang di luar. Ini ya persoalan kita itu. Jadi ketika sorga sudah menyatakan seseorang itu seperti ini, itu karena sorga sudah melihat sampai ke dalam. Sementara kita melihatnya cuma di luar. Itu yang membuat kita jadi susah memahami kenapa Musa disebut orang yang lemah lembut, padahal dia marah sehingga dengan kemarahan itu dia tidak boleh masuk negeri Kanaan. Yang nggak masuk ke negeri Kanaan jasmani tapi masuk surga, nggak penting juga kan masuk negeri Kanaan jasmani itu, nggak penting juga. Artinya apa? Allah mengizinkan orang yang marah ini masuk surga loh. Apalah tanah negeri Kanaan jasmani itu. Kalaupun Musa masuk negeri Kanaan paling 2-3 tahun, habis itu meninggal deh. Orang umurnya udah tua, udah 120 tahun. Tapi kalau masuk surga yang kekal itu, sampai sekarang dia hidup. Yesus lahir aja di dunia, mau mati di kayu salib, Musa turun dari surga. Nah ini yang perlu kita mengerti ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sir untuk tanggapannya. Semakin kita mengerti ya bahwa apa yang telah terjadi oleh Musa itu bagian dari. Baik, barangkali ada lagi pertanyaan yang ingin sampaikan. Langsung saja. Saya terakhir. Pertanyaan terakhir sambil untuk mungkin bisa juga mengarahkan ke closing. Jadi yang saya mau tanya dulu begini, masalah lemah lembut, kembali lagi lemah lembut. Apakah bisa ini lingkungan, suku, budaya itu mempengaruhi seseorang itu lemah lembut? Jadi emosinya mungkin yang ngomongnya ada dari suku yang ngomongnya semangat, berapi-api, tapi ada yang mungkin kalah. Apakah hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi kelemah lembutan kerohanian seseorang? Apakah bisa? Atau itu tidak jadi jaminan? Karena nanti begini, jadinya orang beralasan, kalau seandainya itu tidak mempengaruhi, ya budaya itu tidak mempengaruhi akan kerohanian, kelemah lembutan seseorang, nanti orang bilang, ya sudah nggak apa-apa, aku apa adanya aja, ngomong ceplos-ceplos, yang penting kan Tuhan lihat hati. Nanti kan orang jadinya alasannya kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah sedikit saja pun tidak ada pengaruh dari suku, budaya, lingkungan, kebiasaan itu terhadap kelemah lembutan kerohanian seseorang? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Langsung saja saya berikan untuk menanggapi pada materi. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Apakah berpengaruh suku atau karakter seseorang tentang kelemah lembutan? Ya, bisa saja suara saya besar, suara saya melengking, tapi mungkin ketika saya menyampaikan sesuatu kepada saudara atau kepada teman, ya tidak menyakiti. Bisa saja saya lembut-lembut bicara, tapi kata-katanya menusuk sampai ke jantung. Jadi tadi kelemah lembutan yang dimaksudkan adalah sikap hati. Bagaimana sih sikap hati kita? Bagaimana sih kemurnian hati kita terhadap orang? Bisa nggak kita menerima mungkin teguran karena kita salah? Bisa nggak kita menerima hal itu? Karena ada juga orang yang tidak mau ditegur sekalipun dia salah. Sudah disampaikan kebenaran, tidak mau dia ditegur. Dan bisa nggak kita menyangkal diri kita? Bisa nggak kita
eh, menyangkal diri kita untuk apa? Untuk melupakan apa yang ada pada kita dan bergantung kepada Yesus. Bisa enggak seperti itu? Jadi dengan demikian budaya mungkin latar belakang seseorang tidak mempengaruhi, tetapi hati kita lah yang mempengaruhi. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Pendeta Edward Pasaribu. Baik, untuk langsung saja kepada Pendeta Padusi dan langsung nanti closing statement untuk menutup kita punya diskusi malam hari ini, dan nanti ke Pendeta Padusi sebelum Pendeta Pasaribu, dan sebelum nanti kita akhiri dalam doa tutup oleh Pendeta Jimmy Tebar. Silakan, Sir. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi harus dipahami dulu apa ini lemah lembut ini, saudara-saudaraku. Jadi ada yang katakan, oh badannya seperti rainbow, hatinya seperti rinto arahap. Nah, gitu ya. Itu kan slogan-slogan dulu ya. Artinya apa? Walaupun mungkin dia penampilannya keras begitu ya, tapi hatinya itu lembut. Gitu ya. Jangan dibalik. Hatinya keras, badannya lembut. Ah, ini keras kepala namanya, kepala batu namanya. Ya beda lagi. Gitu. Jadi ini kan bicara masalah rohani. Ya. Jadi kalau bicara masalah rohani itu ya yang di dalam. Ya walaupun tidak dibenarkan juga marah-marah tiap hari. Ya, itu kan ada mungkin putus kali di saraf otaknya ini sehingga marah-marah tiap hari. Nggak ada angin, nggak ada topan, nggak ada petir, tiba-tiba banjir. Kan itu kan aneh. Gitu ya. Di mana-mana banjir itu ada hujan dulu baru banjir. Pernah nggak ada banjir nggak ada hujan? Oh ada. Itulah banjir yang dari gunung turun itu. Apa banjir bandang ya. Hujan nggak ada tiba-tiba banjir ya karena banjirnya dikirim. Tapi kan di atas sana ada hujan, makanya ada banjir. Nah, maksud saya begini, dalam memahami konsep lemah lembut ini adalah bahwa ada prinsip-prinsip tadi yang sudah ditunjukkan melalui sikap Yesus dan sikap Musa itu yang dikategorikan itu sebagai bagian dari kelemah lembutan roh. Dan itu saja yang kita fokuskan. Ya. Nah, masalah kata-kata kasar itu bukan masalah urusan lemah lembut, itu adalah urusan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan kan sudah tidak pantas lagi bicara kata-kata kasar. Ya, semua kebun binatang disebutkan dan lain sebagainya. Ya, marah dengan konsep dendam, marah yang disimpan berhari-hari, itu kan bukan proses kelemah lembutan, tapi itu kan proses sebagai seorang anak Tuhan itu ya begitu syaratnya. Tapi kelemah lembutan yang masuk ke Matius ini adalah kelemah lembutan secara rohani, ya, yang menginginkan keselamatan orang lain, ya, yang mau berkorban, tidak mementingkan dirinya sendiri, yang peduli kepada orang lain, ya, yang selalu berusaha untuk supaya bagaimana orang lain itu bisa berubah. Seperti Musa lah, seperti Yesus kan 3,5 tahun itu Yesus tahu Yudas itu akan menyangkal ya, tapi kan dia kasih kesempatan supaya berubah. Itulah ciri-ciri kelemah lembutan. Makanya Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan apa? Berbeban berat. Letih lesu ini kan bukan urusan jasmani, saudaraku. Bukan itu letih lesu dalam segala pergumulan hidup ini. Ya. Kalau kita letih lesu supaya 7 hari kerja menjadi kuli, mohon maaf, kuli bangunan atau kuli di pelabuhan, lalu saudara, Tuhan segarkanlah badanku. Paling Tuhan katakan, ya tidurlah dulu 1 hari, nanti segar. Nggak bisa langsung tiba-tiba segar begitu, nggak bisa. Ya berarti kan itu kan bukan masalah letih lesu dalam hal duniawi, tapi dalam hal roh. Ya. Kenapa? Karena Yesus itu peduli, dia mengerti. Ada lagunya itu ya. Allah pengerti. Salah ya? Benar ya? Allah peduli segala persoalan, kan begitu. Nah, supaya malam ini aja agak berbeda konsep, ada lagunya ya. Terima kasih banyak, itulah closing statement saya. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih, Sir. Silakan Pendeta Pasaribu untuk berikan closing statement-nya. Oke, baik, terima kasih. Jadi lemah lembut yang dimaksudkan adalah sikap hati kita terhadap orang lain, dan lemah lembut itu butuh proses, dan proses itu yang
setiap hari kita lakukan, yang harus kita capai supaya kita memiliki karakter itu, karena Tuhan meminta kita memiliki karakter yang seperti itu, lemah lembut, agar kita memperoleh surga. Terima kasih. Baik, demikianlah kita punya diskusi. Terima kasih semua yang sudah bergabung mengikuti diskusi Alkitab Live ini, dan terima kasih juga kepada sahabat konsep yang mengikuti, dan kami terus mengundang kita semua sahabat konsep untuk mengikuti diskusi Alkitab setiap Senin malam. Dan minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Matias Tanii di ayat yang ke-6, Matius 5 ayat yang ke-6, tentang satu pelajaran yang menarik. Yesus katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bagaimana pelajarannya? Mari kita jangan sampai lupa dan ketinggalan berkat, dan kita tetap ikuti untuk pertemuan minggu depan. Menutup diskusi pada malam hari ini akan dilayangkan doa YouTube oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah, semesta alam, pencipta langit dan bumi, seluruh alam semesta dan juga manusia. Kami sekarang bersyukur kepadamu Tuhan, di program konsep ini kami sudah belajar bagaimana Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, memberikan kepada kami juga lemah lembut, kerendahan hati, kebijaksanaan untuk kami dapat praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami sebagai anak-anak Tuhan harus mencerminkan karakter Yesus. Oleh sebabnya pelajaran ini sangat berharga bagi kami, juga sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan. Ya, kiranya melalui pelajaran ini kami bisa lebih mengerti bagaimana kami harus menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Agar dengan perkataan kami, tingkah laku, perbuatan kami jadi berkat bagi orang lain, dan orang lain memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kiranya pelajaran ini, kami akan melanjutkannya di kemudian hari. Kiranya Tuhan juga memberikan waktu bagi kami untuk mempelajari lebih dalam lagi akan firman-Nya. Berkati kiranya Tuhan pemateri Pendeta Edwin Pasaribu, kiranya hikmat surga menjadi bagiannya selalu dalam pelayanan dan juga dalam rumah tangga. Juga serta dosi yang memberikan tambahan-tambahan terkait dengan pelajaran ini, dan kami semuanya, tim konsep dan bahkan sahabat konsep yang memberikan pertanyaan. Kiranya semuanya ini menjadi satu hal yang baik bagi kami untuk kami dapat kembangkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, sertai kami pada malam hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.